Al-Baqir yaumul wiladah, miladnya beliau ada di 1 Rajab 57 Hijriah. Dan beliau termasuk salah satu survivor yang juga mengikuti event Karbala. Jadi banyak sekali salah satu sirah, salah satu hadis yang menyebutkan Imam Muhammad Al-Baqir ini belum hadir di saat momen Asyura, di saat tragedi itu beliau tidak ada. Tapi disebutkan 57 Hijriah 1 Rajab. Kalau di dalam Asyura kita lihatnya itu adalah 61 Hijriah, artinya beliau sudah hadir, sudah kurang lebih usianya 4 tahun. Tapi di dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan beliau lahir di 62 Hijriah. Yang paling kuat karena memang Imam Muhammad Al-Baqir lah yang kemudian mengeluarkan teks ziarah Asyura, ditulis itu, diriwayatkan, yang kita baca setiap hari, setiap Asyura itu kita baca. Yang mengeluarkan teks itu bukan Imam Ali Zainal Abidin, tapi Imam Muhammad Al-Baqir. Dari rintihan-rintihan ayahnya, Imam Ali Zainal Abidin kemudian mengingat masa kecilnya dan mencatat semua salam-salam yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin setiap hari, dirangkumlah menjadi satu struktur doa namanya ziarah Asyura. Jadi momen Imam Muhammad Al-Baqir kemudian dijuluki Baqirul Ulum, dijuluki sebagai salah satu pembuka ilmu dari semua keturunan-keturunan Imam Hussein. Yang paling kemudian dijuluki Baqirul Ulum, pembuka dari ilmu-ilmu a'immah, adalah Imam Muhammad Al-Baqir. Nyatanya terjadi ketika beliau sudah mulai meriwayatkan dari ziarah Asyura ini, kemudian membuka diskursus-diskursus majelis tentang a'immah, tentang akidah, tentang fikih, tentang semua sejarah-sejarah Ahlul Bait, yang kalau di dalam salah satu riwayatnya disebutkan satu orang saja, ada satu sahabat beliau yang namanya Jabir bin Yazid Ja'fi dan Aghan bin Taghlib, satu dari mereka saja itu diberikan 70.000 hadis dari Imam Muhammad Al-Baqir. Kalau dikalkulasikan tidak kurang dari 400.000 hadis di saat diskursus-diskursus ilmiahnya Imam Muhammad Al-Baqir. Dan kalau kita lihat jarak antara Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad dan lain itu, mereka itu baru lahir, baru masih kecil, baru lahir 158 Hijriah. Imam Muhammad Baqir sudah hadir 100 tahun sebelumnya, sudah lahir 100 tahun sebelum dari kehidupannya Sahih Bukhari. Dan kalau antum membaca satu kitab, satu karangan disertasi dari ada ikhwan kita dari Habib Alwi Al-Muhdar, bahwa dinukilkan tidak kurang dari 54 periwayat Sahih Bukhari adalah rijal hadis dari madhab Ahlul Bait, dari Syiah. Nah, ini yang kemudian mencengangkan banyak pihak. Ternyata Sahih Bukhari ini lahirnya belakangan, dan kebanyakan dari mereka, dari yang ada di dalam Bukhari ini, dari periwayat-periwayat Syiah, karena mereka memang tidak bisa menutupi ilmunya Allah, menutupi a'immah itu siapapun tidak bisa. Ya mungkin sampai sekarang kita ngelihatnya akhirnya belakangnya HR Ahmad, HR yang lain, tidak ada masalah. Tapi kita lihat perkataan itu ternyata dari mulai dibukanya dari Imam Muhammad Al-Baqir. Salah satu kenapa Imam Muhammad Al-Baqir kemudian berdakwah lewat jalur ilmu, karena memang pergolakan, peperangan yang terjadi antara Bani Hashim dan Umayyah saat itu sudah mulai sedikit mereda. Antara Umayyah dengan Abbasiyah mulai ada antara peralihan tersebut, dan ini merupakan satu momen jackpot untuk tidak lagi menghadirkan militer di dalam satu era tersebut.
tapi menghadirkan diskursus ilmiah secara terbuka, sehingga akhirnya Imam Muhammad Al-Baqir membuka kelas-kelas terhadap semua sahabat-sahabatnya di era tersebut. Tentu ada pergolakan antara Imam Muhammad Al-Baqir dan Al-Malik saat itu, khalifah antara Umayyah peralihan kepada Abbasiyah. Tapi perjuangan Imam Muhammad Al-Baqir yang lewat ilmu, yang lewat diskursus duduk seperti ini, itu tidak pernah ditemukan di zamannya Imam Husain, karena saat itu Imam Husain begitu terintimidasi oleh kekuatan militer dari cucu-cucu Hindun dan cucu-cucu Abu Sufyan. Inilah yang kemudian menjadi momen di mana Ahlul Bait, perjuangan Ahlul Bait mulai hidup kembali, karena kita melihat tidak mungkin seorang imam itu putus dari kakeknya. Sempat Al-Fakir sebutkan di dalam majelis, di dalam kelas-kelas kita yang sebelumnya, bahwa Husainun minni wa ana min Husain itu tidak hanya berlaku dari Rasulullah sampai ke Imam Husain saja, tidak. Itu juga merupakan salah satu penguat bahwa setiap a'immah harus menemukan kakeknya. Husainun minni wa ana min Husain juga terjadi di zaman Imam Husain bertemu dengan cucunya Imam Muhammad Al-Baqir. Untuk apa? Untuk bisa menyampaikan rantai a'immah ini secara lurus, tidak terpotong. Inilah yang akhirnya memperkuat hadis sirah bahwa Imam Muhammad Baqir sudah pasti hadir di Karbala, sehingga tidak ada satu pertanyaan lanjutan bahwa cucunya tidak bertemu, kakeknya tidak ada. Begitu juga Imam Muhammad Al-Baqir yang juga bertemu dengan Imam Musa Al-Kadzim sampai ke cucunya. Ajaran Ahlul Bait ini tidak mungkin putus. Kalau kita melihat perjuangan mulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan dan Imam Husain, itu lebih banyak di dalam perang, intimidasi militer dan lain sebagainya. Tapi Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far Shadiq melalui doa dan melalui ilmu-ilmu, melalui diskursus-diskursus ilmiah. Imam Ali Zainal Abidin sampai membuat satu kitabnya Sahifah Sajadiyah. Jadi Sahifah Sajadiyah itu artinya seperti kalau kita pegang Mafatihul Jinan, Sahifah Sajadiyah ini benar-benar amalan-amalannya Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin, ayah dari Imam Muhammad Al-Baqir. Setelah kemudian doa-doa itu dirangkum menjadi kitab, beliau syahid, diteruskan oleh anaknya Imam Muhammad Al-Baqir, menjelaskan semua doa-doa ini ternyata fikih, ternyata akidah, ternyata semua pelajaran-pelajaran keilmuan, hauzah-hauzah ilmiah saat itu berasal dari doa-doanya Imam Sajjad. Tadi Al-Fakir sedikit sebutkan bahwa di dalam Tasbihatuz Zahra Allahu Akbar 34 kali itu satu persatu memiliki makna Allahu Akbar yang berbeda. Antara Allahu Akbar 1 dengan yang kedua sampai ke 34 berbeda semua maknanya. Alhamdulillah berbeda dan subhanallah juga berbeda semua. Itu asrar tauhid hanya di Tasbihatuz Zahra, bukan di dalam sholatnya Sayyidah Zahra, bukan di dalam sholawatnya Sayyidah Zahra. Itulah kenapa kita ketika bersolawat kepada Sayyidah Fatimah, Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha, dan semua rahasia-rahasia yang kita tidak bisa satu pun bisa menjelaskan bagaimana rahasia Sayyidah Fatimah dan ibadah-ibadahnya ini mengandung tauhid yang seperti apa. Bayangkan kehidupan Sayyidah Fatimah, banyak riwayat menyebutkan tidak lebih dari 18 tahun, tapi diskursus ilmiahnya 1400 tahun belum selesai.
Sampai sekarang ini pembahasan itu masih ada lagi. Dari satu tasbih keluarlah hadis ini, keluar lagi. Begitu juga Imam Muhammad Al-Baqir. Dan beliau dijuluki sebagai penerus Al-Husain karena memang ibunda dari Imam Muhammad Al-Baqir adalah Ummu Abdillah. Jadi ibunya Imam Baqir adalah putrinya Imam Hasan Al-Mujtaba. Antara Imam Ali Zainal Abidin dengan sepupunya, anaknya Imam Hasan, semua putranya gugur di Karbala, hanya dari Ummu Abdillah ini, dari putrinya, kemudian dinikah oleh Imam Ali Zainal Abidin, melahirkan keturunan Hasani dan Husaini dari Al-Baqir alaihissalam. Ilmunya utuh, ajarannya utuh, dari paman dan dari ayahnya itu tidak terputus. Semuanya kembali bermuara kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Nanti mungkin kita berselisih pendapat kepada Robitoh dan hal-hal yang lain bahwa ada keturunan Al-Hasani dan lain sebagainya. Di dalam Ahlul Bait semua itu dimansuh, semua itu dikesampingkan. Semua keturunan Imam Hasan gugur syahid di Karbala, yang laki yang perempuan kemudian menikah dengan Imam Ali Zainal Abidin sehingga menurunkan keturunan Husaini dan Hasani. Hasanain itu ada di dalam Imam Muhammad Al-Baqir. Muara dari setiap kemudian cucu-cucunya itu tidak lagi berselisih. Nanti terserah Anda membahas Hasani atau Husaini, itu sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengikuti ideologi yang jelas, yang memang bersumber pada nasab yang jelas, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, tidak kurang dari 400.000 hadis yang disebutkan dari Imam Muhammad Al-Baqir. Salah satu yang insya Allah akan kita bahas adalah ketika Imam Muhammad Al-Baqir dari ayahnya sampai kepada ayahnya, kakeknya Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya oleh sahabatnya apa makna dari iman. Jadi ketika Imam Muhammad Al-Baqir ditanya oleh sahabatnya mengenai iman, beliau meriwayatkan sampai kepada ayahnya, sampai kepada kakeknya Imam Ali bin Abi Thalib. Su'ila alaihi salam anil iman faqala al-iman ala arba' da'aib. Sungguh sahabatku, iman itu ada di dalam 4 kaki. Arba' da'aib, memiliki 4 fondasi. Yang pertama adalah al-sabri wal yaqin wal adl wal jihad. Di dalam fondasi iman, untuk Anda bisa beriman, untuk kita bisa memiliki kekuatan iman, itu ada 4 hal yang harus didapatkan, yang harus kita miliki. Fasabru minha ala arba' syu'ub ala syauq wasyafaq wazuhud wattaraqub. Yang pertama ketika kita membahas iman itu adalah sabar. Dan sabar sendiri ada 4 lagi fondasinya. Untuk kita bisa mencapai makom orang yang sabar, itu harus memiliki 4 fondasi lagi, kata Imam Muhammad Al-Baqir. Yang pertama, fasabru minha ala arba' syu'ub ala syauq wasyafaq wazuhud wattaraqub. Yang pertama adalah gairah atau rindu. Sabarnya kita harus memiliki rasa kejar terhadap sesuatu, harus memiliki gairah, rindu terhadap apa? Terhadap surga. Jadi ketika kita
Meyakini sabar itu ada rentetannya. Kenapa kita harus sabar? Di dalam sabar ada 4 kita. Yang pertama harus rindu surga. Itu dulu. Untuk kita bisa dapatkan maqam sabar adalah kita rindu surga. Kalau kita tadi bahas sedikit tentang apa yang terjadi di Iran, akhirnya yang direvolusikan oleh Imam Khomeini sebenarnya satu hal, dan ini sangat berat kepada setiap manusia zaman itu, bahkan sampai sekarang. Dan ini yang membuat bangsa Iran sampai sekarang minimal satu level dibanding bangsa-bangsa yang lain adalah karena mereka intidharul hujjah. Mereka memiliki satu kesadaran untuk sabar. Itu bayangkan kita mencoba diri kita untuk boikot produk-produk Zionis saja ini selama 3 bulan terakhir ini. Itu ya, kita introspeksikan diri kita, kuat atau tidak. Dan pasti di dalam ujung-ujungnya ada yang bocor, tidak lain ya karena memang negara kita ada afiliasi dengan semua produk-produk indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia ini. Ada sahamnya BlackRock, ada sahamnya Zionis, ada saham-sahamnya Vanguard dan lain-lain. Itu adalah dari uang-uang Zionis. Sehingga mau gimana pun kita boikot, minimal memang ada dampaknya. Dan kita bisa bayangkan Iran tidak hanya diboikot, tapi dari dalamnya sudah diblokade. Tingkat kesabaran inflasi kalau kita lihat di Iran itu bukan 3%, 5% setahun yang ada di Indonesia. Tiap bulan mereka 30% inflasi di Iran. Bisa jadi sekarang harga telur itu cuma 20.000, bulan depan jadi 100.000. Antara telur dengan ayamnya mahalan telurnya. Di Iran itu memiliki kesabaran intidharul hujjah, dan itu sudah dibuka oleh Imam Khomeini. Itu yang dibuka dari revolusi. Salah satu produk dari revolusi Iran adalah mereka memiliki rasa sabar, dan sabar itu dijelaskan oleh Imam Muhammad Al-Bagir dalam 4 da'aim. Yang pertama adalah gairah, rindu kita, ya Allah, sabar karena kita akan mendapatkan sesuatu nanti. Ini untuk kita bisa bersabar. Yang kedua kata Imam Muhammad Al-Bagir, wal yaqin. Di dalam sabar setelah kita memiliki rindu gairah kita terhadap tidak lain dari surga, yaitu adalah yaqin. Dan keyakinan itu ada levelnya lagi. Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada haqqul yaqin. Kita hanya mengetahui level sabar kita apakah hanya di ainul yakin. Seperti apa analoginya? Tidak lain seperti kita melihat colokan itu ada listriknya. Kita tahu ada listriknya ketika pakai tes pen. Oh iya, nyala. Setelah tes pen dia ada ilmunya, ada ainul yakinnya. Coba kesetrum, nah sudah hakul yakin dia sudah pasti. Ya, itu sampai kepada tahapan level yakin itu ada levelnya lagi. Untuk kita bisa sabar ada rindu surga, gairah kita terhadap surga. Yang kedua adalah yakin, yang harus kita maknai lagi, yakin kita seperti apa terhadap sabar. Dan yang ketiga adalah zuhud. Ini level zuhud. Untuk apa level zuhud nanti ini? Dia salah satu ciri orang yang zuhud tidak lain adalah pasti tangguh menghadapi ujian. Jadi setiap kita mungkin memaknai zuhud hanya sekedar tidak mencintai dunia secara berlebihan. Ya, mungkin kita semuanya masih mencintai dunia, tapi makna zuhud yang mungkin bisa kita petik, yang kita ambil ekstraknya, yaitu tabah dalam menghadapi ujian. Karena orang-orang yang tidak sabar, dia tidak rindu terhadap surganya, tidak yakin, zuhudnya nanti akan berubah. Ketika berubah menghadapi ujian, pikirannya, keputusannya itu tidak matang sehingga gegabah. Nah, ini yang berbahaya. Makna dari zuhud di dalam kesabaran adalah kita tabah dalam menghadapi ujian. Dan yang keempat,
adalah waspada. Jadi kalau diartikan dari bahasa Arabnya, taraqqub itu adalah waspada. Sempat Al-Fakir singgung tentang bagaimana tazkiyatun nafs di dalam taklim kita yang sebelumnya. Imam Muhammad Al-Baqir ketika ditanya siapa ciri-ciri orang yang ada di surga, ketika ditanya seperti itu, sontak Imam Muhammad Al-Baqir menjawab, kullun nas kullu ilm halka. Semua manusia itu binasa, halaka illa alim. Semua manusia itu pasti nanti mereka akan binasa. Artinya sudah pasti binasa itu bukan di surga. Halaka itu adalah salah satu kalimat negatif bahwa setiap manusia pasti akan binasa kalau mereka tidak memiliki ilmu. Illal alim. Dan kullul alim halak. Semua orang yang alim ini nanti mereka juga akan binasa, kecuali dia yang bisa bermanfaat terhadap sekelilingnya. Amil, jadi yang pertama alim, yang kedua dia kemudian amil, melakukan apa yang dipelajari. Alim, amil, kullul amil, semua mereka yang sudah berilmu, bermanfaat, melakukan halak, mereka juga akan binasa, kecuali orang-orang yang tazkiyatun nafs, yang waspada, yang taqarrub. Ini maksudnya dari yang disebutkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir, bahwa untuk kita tidak hanya cukup berilmu, tidak hanya cukup amil, tapi harus kita memiliki rasa waspada. Waspada beda dengan was-was. Orang yang was-was itu memang satu di Indonesia kalimatnya, waspada sama was-was. Jangan was-wasnya saja, harus ada padanya. Kita harus waspada, melihat satu hal, matang dalam melakukan, bijak dalam memutuskan. Jadi sabar, berdiri atas 4 fondasi. Yang pertama adalah gairah rindu terhadap surganya Allah. Yang kedua, mereka harus memiliki yakin. Yang ketiga, zuhud. Dan yang keempat, waspada atau selalu mawas diri. Introspeksi diri itulah yang menjadi salah satu ciri orang-orang yang bisa masuk surga, kata Imam Muhammad Al-Baqir.